Berdoa selesai. Silakan Mbak presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mau mempresentasikan entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasi. Lanjut, Nob. Mbak Oci sudah muncul, Mbak? Belum, Nob. Slide ketiga. Sudah, Tah? Belum. Kalau saya sih udah kelihatan slide-nya, tapi slide pertama. Sudah, Tah? Slide ketiga, Nob. Belum. Sudah? Belum, Nob. Ini di aku sudah keluar ya. Saya Di aku belum. Sudah. Slide ketiga, Nob. Pembahasan. Ya. Pembahasan materi kali ini: 1. Kegunaan laporan konsolidasi, 2. Keterbatasan laporan keuangan konsolidasi, 3. Laporan keuangan konsolidasi, 4. Penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi. Lanjut. Yang pertama, kegunaan laporan konsolidasi. Saat ini hampir semua perusahaan besar membuat laporan keuangan konsolidan, walaupun orang sering mengira bahwa perusahaan-perusahaan raksasa dunia merupakan perusahaan tunggal. Pengamatan lebih dekat mengungkapkan bahwa tiap perusahaan sebenarnya terdiri dari sejumlah perusahaan-perusahaan terpisah. Laporan keuangan konsolidan atau Consolidated Finance Statement menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dari satu atau lebih anak perusahaan. Seakan-akan entitas individual tersebut adalah satu entitas atau perusahaan. Konsolidasi diharuskan jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham beredar di perusahaan lain. Lanjut, Nob. 2. Perusahaan dianggap perusahaan berelasi atau afiliasi atau relasi companies or affiliate. Ketika perusahaan mengendalikan perusahaan lain atau kedua perusahaan berada di bawah pengendalian yang sama perusahaan lain, laporan keuangan konsolidan umumnya dianggap lebih berguna dibanding laporan keuangan tersendiri perusahaan individual jika perusahaan tersebut berelasi. Setiap penggabungan usaha menghasilkan satu dari dua situasi berikut. 1. Aset bersih dari satu atau kedua perusahaan yang bergabung ditransfer ke satu perusahaan atau merger atau konsolidasi. 2. Tiap perusahaan yang bergabung tetap sebagai entitas legal tersendiri atau separate legal entities akuisisi saham. Lanjut, Nob. 1. Laporan keuangan konsolidasi terutama ditujukan untuk kepentingan pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang dengan induk perusahaan seperti pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lain ke induk perusahaan. 2. Laporan keuangan konsolidan seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari total sumber daya perusahaan, hasil kombinasi bisnis yang berada di bawah kendali induk perusahaan, dan hasil pengelolaan sumber daya tersebut. 3. Laporan keuangan konsolidasi juga digunakan oleh kreditur jangka panjang dari induk perusahaan karena pengaruh operasional anak perusahaan terhadap kesehatan keseluruhan perusahaan dan masa induk perusahaan relevan untuk pengambilan keputusan kreditur.
Laporan keuangan konsolidasi ditunjukkan untuk memberikan gambaran dari keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu entitas ekonomi yang terdiri dari sejumlah perusahaan yang berelasi setelah ditetapkan standar konsolidasi dalam PSAK 65 Revisi 2013. Anak perusahaan harus dikonsolidasi kecuali induk perusahaan dibatasi untuk memiliki pengendalian. Jika konsolidasi anak perusahaan tidak diterapkan, maka anak perusahaan dilaporkan sebagai investasi pada perusahaan lain. Proses konsolidasi menambahkan secara bersama-sama laporan keuangan dari 2 atau lebih perusahaan legal yang terpisah, menghasilkan satu kumpulan laporan keuangan. Prosedur yang akan dilakukan ditunjukkan untuk menghasilkan laporan keuangan seakan-akan perusahaan-perusahaan yang terkonsolidasi adalah perusahaan tunggal. Laporan keuangan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang terlibat merupakan titik awal pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang tergabung dilakukan beberapa penyesuaian dan eliminasi kembali. Perusahaan individual dalam entitas konsolidasi dapat melaporkan penjualan dan piutang harus melaporkan hanya transaksi dengan pihak luar atau eksternal. Dalam menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang tepat, PSAK 65 memberikan pedoman sebagai berikut. 1. Investasi perusahaan induk di perusahaan anak dilakukan menurut kepemilikan proporsional perusahaan induk di perusahaan anak. Kepentingan dan pengendali atas selama periode konsolidasi anak perusahaan diidentifikasi. Setiap kepentingan pengendali aset bersih anak perusahaan konsolidasi diidentifikasi secara terpisah. Kepentingan dan pengendali aset bersih terdiri atas total kepentingan non pengendalian dihitung pada awal konsolidasi berdasarkan PSAK 22 kombinasi bisnis dan porsi kepentingan dan pengendali atas perubahan aset setelah tinggal kombinasi. 4. Saldo transaksi, pendapatan dan beban antar perusahaan dihilangkan secara keseluruhan. Lanjut not. Ilustrasi proses konsolidasi. Asumsikan pada tanggal 1 Januari 2001, PT Indah membeli pada nilai buku semua saham biasa PT Andika. Pada akhir tahun 2001, laporan posisi keuangan dari kedua perusahaan sebagai berikut. Laporan posisi keuangan 31 Desember 2001, aset kas PT Indah 5 juta, PT Andika 3 juta. Piutang PT Indah 84 juta, PT Andika 30 juta. Persediaan PT Indah 95 juta, PT Andika 60 juta. Aset tetap PT Indah 375 juta, PT Andika 250 juta. Aset lain-lain PT Indah 25 juta, PT Andika 15 juta. Investasi pada saham PT Andika, PT Indah 300 juta, PT Andika 0. Total aset PT Indah 884 juta, PT Andika 358 juta. Liabilitas dan ekuitas. Hutang jangka pendek PT Indah 60 juta, PT Andika 5 juta. Hutang jangka panjang PT Indah 200 juta, PT Andika 50 juta. Modal saham biasa PT Indah 500 juta, PT Andika 200 juta. Saldo laba PT Indah 124 juta, PT Andika 100 juta. Total liabilitas dan ekuitas PT Indah 884 juta, PT Andika 358 juta. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Wawin. Entitas konsolidasi. Diagram berikut kita akan memahami dalam diagram berikut. Ada lima keterangan. Yang pertama, kotak yang berisi induk perusahaan dan anak perusahaan mengindikasikan entitas legal. Transaksi dicatat dalam pembukuan kedua entitas legal tersebut. Yang kedua, garis putus-putus yang melingkar kita anggap sebagai entitas konsolidasi, di mana terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan yang tidak mempunyai eksistensi legal tetapi dianggap mempunyai realitas ekonomi. Yang ketiga, transaksi atau hubungan kepemilikan yang terjadi melintasi garis putus-putus melibatkan pihak luar dan dicerminkan secara tepat dalam laporan keuangan konsolidasi.
Yang keempat, transaksi atau hubungan keuangan dalam laporan yang terjadi seluruhnya dalam entitas konsolidasi tidak dicerminkan dalam laporan keuangan konsolidan karena tidak melibatkan pihak luar. Yang kelima, akun-akun yang sama dari laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan ditambahkan dan disesuaikan jika ada untuk menghilangkan pengaruh kepemilikan dan transaksi antar perusahaan. Dalam gambar tersebut merupakan laporan keuangan konsolidasi. Contoh, jumlah total yang dilaporkan untuk kas, aset tetap, aset lain-lain, dan utang jangka panjang dalam contoh ini didapat dari total jumlah yang dilaporkan oleh kedua perusahaan. Penyesuaian diperlukan untuk mengurangi piutang bersih dan utang jangka pendek untuk utang antar perusahaan. Persediaan dan saldo laba disesuaikan untuk menghilangkan peningkatan nilai tercatat yang terjadi ketika PT Andika membeli persediaan dari PT Indah. Untuk kepemilikan perusahaan hanya saldo ekuitas pemegang saham PT Indah sebagai induk perusahaan yang dimasukkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Penjelasan dari tiap penyesuaian disajikan di bagian berikut. Pada contoh PT Indah dan PT Andika ini, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasian menampilkan seakan-akan laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan dari satu perusahaan tunggal. Yang pertama, kepemilikan antar perusahaan, yang kedua, piutang dan utang antar perusahaan, dan yang ketiga, penjualan antar perusahaan. Untuk kepemilikan saham antar perusahaan sendiri, pada contoh PT Indah dan PT Andika, di mana saham biasa PT Indah dimiliki oleh pihak luar entitas konsolidasi dan dianggap sebagai saham biasa dari entitas keseluruhan. Sebaliknya, saham biasa PT Andika dimiliki seluruhnya dalam entitas konsolidasi dan bukan saham yang beredar dilihat dari sudut pandang konsolidasi. Hubungan ini dapat diilustrasikan sebagai seperti gambar yang ditampilkan. Nah, karena suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada dirinya sendiri dalam laporan keuangan, saham biasa PT Andika dan investasi PT Indah dalam kedua saham tersebut harus dieliminasi. Saham biasa PT Indah tetap sebagai saham biasa entitas konsolidasi. Hanya saldo laba PT Indah yang dimasukkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang ditunjukkan pada gambar di atas, di mana saldo laba PT Andika tidak dilaporkan di laporan posisi keuangan konsolidasian karena saldo laba tersebut berhubungan dengan kepemilikan yang dimiliki seluruhnya dalam entitas konsolidasi. Sebaliknya, saldo laba PT Indah mencerminkan menciptakan klaim pemegang saham induk perusahaan yang merupakan pemilik sisa dari entitas konsolidasi. Saldo laba PT Indah dikurangi laba antar perusahaan yang belum direalisasi, mengindikasikan jumlah laba masa lalu yang belum didistribusikan dari entitas konsolidasi yang menjadi milik pemegang saham induk perusahaan. Karenanya dilaporkan sebagai saldo laba konsolidasian. Untuk piutang dan utang antar perusahaan sendiri, satu perusahaan tidak dapat berutang kepada dirinya sendiri walaupun sebagai perusahaan terpisah. PT Indah melaporkan piutang usaha sebesar 1 juta pada PT Andika dan PT Andika melaporkan utang usaha sebesar 1 juta ke PT Indah. Piutang dan utang seperti itu tidak ada dari sudut pandang konsolidasi. Oleh karena itu, 1 juta dieliminasi dari piutang dan membuat laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk penjualan antar perusahaan sendiri, perusahaan tunggal tidak dapat mengakui laba dan menaikkan nilai persediaannya hanya karena persediaan tersebut ditransfer dari satu departemen atau divisi ke departemen
yang lain. Hal ini juga berlaku untuk penjualan antar perusahaan dalam entitas konsolidasi. Dalam contoh ini, persediaan antar perusahaan yang tersisa pada akhir periode sebanyak 6 juta harus dinyatakan kembali menjadi biaya perolehan yang awalnya untuk entitas konsolidasi 4 juta yang dibayarkan PT Indah pada saat membeli persediaan tersebut. Begitu pula laba yang sebesar 2 juta yang diakui dari penjualan antar perusahaan dan termasuk dalam saldo laba antar perusahaan tidak boleh dimasukkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Oleh karena itu, persediaan dan saldo laba dikurangi laba antar perusahaan yang belum direalisasi sebesar 2 juta pada saat pembuatan laporan posisi keuangan konsolidasian. Dalam pembuatan laporan laba rugi konsolidasian, penjualan antar perusahaan sebesar 6 juta juga harus dikeluarkan dari pendapatan gabungan PT Indah dan PT Andika, karena penjualan tersebut tidak mencerminkan penjualan ke pihak eksternal. Penjualan benar. Perbedaan antara biaya perolehan dan nilai buku. Pada contoh di sebelumnya, diasumsikan bahwa nilai wajar dari penilaian yang diberikan oleh PT Indah untuk mengakuisisi PT Andika adalah sama dengan nilai wajar aset bersih PT Andika dan nilai wajar aset dan liabilitas PT Andika sama dengan nilai bukunya. Dalam kenyataannya, nilai wajar anak perusahaan biasanya berbeda dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Selisih ini diperlakukan dengan cara yang sama dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasian seperti dalam merger. Jika aset dan liabilitas PT Indah harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat akuisisi dan selisih dari penilaian di atas nilai wajar dari aset bersih dianggap goodwill. Untuk sudut pandang entitas tunggal, berbagai penyesuaian yang didiskusikan pada contoh sederhana tadi mengilustrasikan berbagai pandangan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Untuk memahami tiap penyesuaian yang diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasian, pembaca harus berfokus pada yang pertama, mengidentifikasi perlakuan atas hal-hal khusus dari tiap perusahaan terpisah, dan yang kedua, mengidentifikasi jumlah nominal yang akan muncul dalam laporan keuangan dari hal-hal khusus tersebut, jika entitas konsolidasi merupakan perusahaan tunggal. Mekanisme proses konsolidasi, kertas kerja digunakan untuk memfasilitasi proses penggabungan dan penyesuaian saldo akun dalam konsolidasi. Induk perusahaan dan anak perusahaan mempunyai pembukuan masing-masing. Tidak ada pembukuan untuk entitas konsolidasi. Yang terjadi, saldo akun-akun pada tiap akhir periode diperoleh dari pembukuan induk perusahaan dan anak perusahaan dan dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Seperti gambar 3.2 dalam kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian PT Indah dan anak perusahaan per 31 Desember 20X1, kas pada PT Indah sebesar 5 juta dan PT Andika sebesar 3 juta saat dikonsolidasi menjadi 8 juta. Piutang bersih PT Indah 84 juta dengan PT Andika 30 juta. Terdapat kredit 1 juta menjadi konsolidasinya 113 juta. Persediaan pada PT Indah 95 juta, PT Andika 60 juta, terdapat kredit 2 juta, konsolidasian 153 juta. Aset tetap PT Indah 375 juta, PT Andika 250 juta, konsolidasian totalnya 625 juta. Aset lain-lain PT Indah 25 juta, PT Andika 15 juta, konsolidasian menjadi 40 juta. Pada investasi pada saham PT Andika, PT Indah
totalnya 300 juta. Dapat kredit 300 juta, konsolidasiannya kosong. Totalnya PT Andika 484 juta, PT Andika 358 juta, dan konsolidasian 939 juta. Utang jangka pendek, PT Indah 60 juta, PT Andika 8 juta, dieliminasi 1 juta menjadi konsolidasi 67 juta. Utang jangka panjang, PT Indah 200 juta, PT Andika 50 juta, konsolidasian 550 juta, 250 juta. Modal saham biasa, PT Indah 500 juta, PT Andika 200 juta, dieliminasi debit 200 juta, konsolidasian menjadi 500 juta, saldo laba 124 juta untuk PT Indah dan 100 juta untuk PT Andika, dieliminasi 100 juta, konsolidasian menjadi 122 juta, total dari PT Indah 884 juta, dan PT Andika 358 juta. Untuk eliminasinya sendiri, di debit ada 303 juta, di kredit 300 juta. Maaf, di debit 300 juta, di kredit 300 juta, dikonsolidasikan menjadi 939 juta. Untuk informasi tambahan, kertas kerja konsolidasi untuk pembuatan laporan posisi keuangan dan PT Indah yang ditampilkan pada gambar di atas, saldo akun untuk PT Indah dan PT Andika diambil dari pembukuan masing-masing yang dimasukkan dalam 2 kolom pertama yang berdampingan, sehingga jumlah dari tiap aset, liabilitas, dan ekuitas dapat ditambahkan mendatar untuk mendapatkan saldo konsolidan. Kepentingan non-pengendali. Yang pertama, induk perusahaan tidak selalu memiliki 100% saham biasa anak perusahaan yang beredar. Induk perusahaan dapat memiliki kurang dari 100% saham suatu perusahaan dalam kombinasi bisnis atau pada awalnya memiliki 100%, tetapi kemudian dijual atau diberikan beberapa lembar ke pihak lain. Yang kedua, dalam mengonsolidasi anak perusahaan, induk perusahaan hanya perlu mempunyai kepemilikan pengendali. Saham lain dari anak perusahaan yang tidak dimiliki induk perusahaan disebut pemegang saham atau non-pengendali. Klaim dari pemegang saham tersebut atas laba dan aset bersih anak perusahaan tersebut disebut kepentingan non-pengendali. Yang terakhir, pemegang saham non-pengendali jelas mempunyai klaim aset dan laba anak perusahaan karena adanya kepemilikan saham mereka. Karena umumnya semua aset, liabilitas, dan laba anak perusahaan dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Novi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu kepentingan non-pengendali. Sebagai contoh, jika anak perusahaan mempunyai laba bersih senilai 150 juta dan pemegang saham non-pengendali mempunyai 10% saham anak perusahaan, maka bagian mereka atas laba adalah 15% dari 150 juta dikali 10% atau 0,10. Begitu pula jika ekuitas pemegang saham anak perusahaannya terdiri dari saham biasa sebesar 600 juta, ada saldo laba 200 juta. Total kepentingan non-pengendali yang mencerminkan klaim pemegang saham non-pengendali atas aset bersih anak perusahaan dihitung sebagai berikut. Saham biasa anak perusahaan yaitu 600 juta, saldo laba anak perusahaan 200 juta, nilai buku anak perusahaan 800 juta, bagian proporsional pemegang saham non-pengendali dikali 0,10, kepentingan non-pengendalinya jadi 80 juta. Laporan keuangan gabungan. Laporan keuangan yang di dalamnya terdapat kelompok perusahaan-perusahaan yang berelasi tanpa adanya induk perusahaan atau pemilik lain disebut laporan keuangan gabungan atau combined financial statement. Laporan keuangan gabungan umumnya disebut jika seseorang, bukan perusahaan, memiliki atau mengendalikan beberapa perusahaan dan ingin menggabungkan semuanya dalam satu kumpulan laporan keuangan.
Prosedur yang digunakan untuk membuat laporan keuangan gabungan intinya sama dengan prosedur yang digunakan untuk membuat laporan keuangan konsolidan. Semua piutang dan utang antar perusahaan, transaksi antar perusahaan, serta laba dan rugi antar perusahaan yang belum direalisasi harus dieliminasi dengan cara yang sama dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasian. PSAK 65 menetapkan standar konsolidasi dalam kondisi di mana suatu perusahaan mengendalikan perusahaan lainnya dan menetapkan kepentingan pengendali berhak bersuara sebagai kondisi umum yang menyebabkan perlunya konsolidasi. PSAK 65 juga mengharuskan konsolidasi terhadap anak perusahaan dengan kepentingan pengendali. Teori konsolidasi yang pertama yaitu ada teori perorangan atau proprietary theory. Dari akuntansi menganggap perusahaan adalah kepanjangan dari pemiliknya. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban perusahaan dianggap merupakan bagian dari pemiliknya. Ketika diaplikasikan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidan, konsep perorangan menghasilkan konsolidasi prorata atau prorata consolidation. Induk perusahaan hanya mengonsolidasi sebesar proporsi kepemilikan atas aset, liabilitas, dan beban anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya. Yang kedua yaitu teori induk perusahaan atau parent company theory. Mungkin lebih sesuai dengan perusahaan modern dan pembuatan laporan keuangan konsolidan dibandingkan pendekatan perorangan. Teori induk perusahaan mengakui bahwa induk perusahaan mempunyai pengendalian efektif atas semua aset dan liabilitas anak perusahaan, bukan hanya atas bagian proporsionalnya. Walaupun induk perusahaan tidak secara aktual memiliki aset anak perusahaan atau bertanggung jawab atas liabilitasnya. Laporan keuangan konsolidan mencakup seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak perusahaan. Teori konsolidasi yang ketiga yaitu teori entitas atau entity theory, berfokus pada perusahaan sebagai entitas ekonomis, terpisah bukan pada hak kepemilikan dari pemegang saham. Penekanan dalam pendekatan entitas adalah pada entitas konsolidasi itu sendiri, dengan pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali dipandang sebagai dua kelompok yang terpisah. Masing-masing mempunyai ekuitas yang sama dalam entitas konsolidasi. Oleh karena itu, semua aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dari anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya dimasukkan dalam laporan konsolidan, tanpa perlakuan khusus yang membedakan antara pemegang saham pengendali atau non-pengendali. Berikut adalah contoh gambar dari pengakuan aset bersih anak perusahaan. Bagian yang diarsir merupakan bagian yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian. Perbandingan antar teori-teori alternatif. Figur 3 memberikan gambaran perbandingan jumlah yang dimasukkan dalam laporan posisi keuangan konsolidan atau area bergaris bagi induk perusahaan dan anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya. Untuk pendekatan teori konsolidasi yang berbeda, di teori perorangan hanya aset dan liabilitas anak perusahaan sebesar bagian kepemilikan induk perusahaan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidan. Dengan jumlah berdasarkan nilai wajar aset dan liabilitas tersebut per tanggal kepemilikan pengendali, maka perusahaan diperoleh goodwill, merupakan jumlah kelebihan harga perolehan dibanding nilai wajar bagian aset bersih anak perusahaan yang dimiliki induk perusahaan. Bagian aset dan liabilitas anak perusahaan yang diidentifikasikan yang diakui oleh kepentingan pengendali tidak termasuk dilaporkan posisi keuangan konsolidan. Begitu pula dengan goodwill implisit yang dialokasikan ke kepentingan pengendali. Figur 3.4 yaitu perbandingan antar teori-teori alternatif. Seperti yang dapat terlihat di area yang bergaris, teori perorangan menghasilkan konsolidasi hanya untuk bagian kepemilikan induk perusahaan atas pendapatan, beban, dan laba bersih anak perusahaan. Sebaliknya, baik teori induk perusahaan dan entitas menghasilkan konsolidasi atas seluruh pendapatan dan beban anak perusahaan berpacu besaran kepemilikan mayoritas. Berdasarkan teori induk perusahaan, bagian laba untuk kepentingan non-pengendali dikurangkan untuk mendapatkan laba bersih konsolidasi. Figur 3.5 yaitu tentang ilustrasi pengaruh akibat perbedaan pendekatan dalam penyiapan laporan keuangan konsolidan. Untuk perorangan ada nilai bukunya sebesar 100 juta dikali 0,80 sebesar 80 juta. Untuk teori induk perusahaan 100 juta dikali 1,00 100 juta, entitas 100 juta, praktik akuntansi saat ininya 100 juta. Kenaikan nilai wajar untuk perorangannya 20 juta dikali 0,80 yaitu 16 juta. Untuk induk perusahaan
20 juta dikali 1,00 sama dengan 16 juta. Total aset bersihnya untuk perorangan 96 juta, teori induk perusahaan 116 juta, untuk entitas 120 juta, praktik akuntansi saat ini 116 juta. Jumlah kepemilikan dan pengendalian diakui pada saat akuisisi yaitu jumlah kenaikan nilai wajar yang diamortisasi adalah laba bersih konsolidan 1.600.000 untuk perorangan, ada 222.400.000 untuk induk perusahaan, untuk entitas 128 juta. Untuk praktek akuntansi saat ini ada 222.400.000. Laba untuk kepentingan non operasional yaitu 220.400.000. Untuk induk perusahaannya 6 juta, untuk entitas 5.600.000, untuk praktik akuntansi saat ini 6 juta. Figur 35 memperlihatkan perbandingan secara numerik untuk tiap pendekatan konsolidasi sebagai contoh. Misalkan PP memperoleh 80% atas saham PTS pada 1 Januari 2000X1 sebesar 96 juta. Pada tanggal tersebut nilai buku aset bersih PTS sebesar 100 juta dan nilai wajar sebesar 110 juta, terdapat kenaikan 20 juta. Nilai wajar atas gedung dan peralatan PTS dengan sisa manfaat 10 tahun. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Untuk tahun 2000X1, PTP melaporkan dari hasil operasinya sendiri sebesar 200 juta dan PTS melaporkan laba bersih sebesar 30 juta. Diasumsikan dalam nilai laba tidak terdapat keuntungan belum terrealisasi dari penjualan antar perusahaan. Jika terdapat keuntungan belum terrealisasi dalam laba, maka perbedaan tambahan antara pendekatan dapat diperlihatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diskusinya lanjut di e-learning ya. Ditutup aja, Mbak. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bu Eni hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami dari kelompok 11 ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.